Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak ada di antara kita yang tidak pernah membaca doa yang sering disebut-sebut sebagai doa sapu jagat. Doa itu berbunyi: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka. Doa ini hampir tidak pernah lepas dari lisan kita ketika kita mengangkat tangan mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada permohonan berisi kebaikan untuk menunjang aktivitas kehidupan kita di dunia. Ada pula permohonan kebaikan yang menjadi jalan mulus melewati titian sirat di akhirat. Berkaitan dengan harapan dalam doa ini, Rasulullah SAW pernah bersabda: Arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah, lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan salihatan la tabghi khawnan fi nafsiha wa malihi. Ada 4 perkara yang ketika seseorang diberikan keempat perkara ini, maka dia telah diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, lidah yang berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga, badan yang bersabar atas musibah. Yang keempat, istri solehah yang tidak berkhianat atas dirinya dan harta suaminya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, ada 4 hal yang harus kita amalkan supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia, yang menjalar sampai di kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin hafizakumullah. Yang pertama yaitu upayakan untuk menjadi orang yang lisannya tidak kering dari menyebut nama Allah dalam berbagai keadaan dan kondisi. Hendaknya kita berusaha untuk membasahi bibir ini dengan kata-kata yang mengantarkan diri ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada seorang laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang." Maka Rasulullah SAW menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak perbuatan yang patut kita iringi dengan asma Allah yang mulia, baik sebelum melakukan sesuatu perbuatan atau sesudahnya. Sejak kita membuka mata, mulai dari bangun tidur sampai menutup mata sampai tidur kembali, di situ ada doa-doa, ada zikir-zikir yang sangat indah sekali untuk kita lantunkan. Di setiap langkah kehidupan ada berbagai macam zikir-zikir. Zikir dengan lisan bisa dalam bentuk membaca Al-Quran, bisa dalam bentuk membaca tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba', subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka biayyihinna bada'ta." Ada 4 kata yang sangat disukai oleh Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak masalah dari manapun engkau memulainya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas langkah yang kedua yaitu untuk diberi kebaikan dunia dan akhirat adalah hati yang senantiasa bersyukur. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Mungkin dia tidak termasuk golongan miliarder atau jutawan dengan harta berlimpah, namun dengan hati yang bersyukur ia tampak seperti raja dari segala raja di atas muka bumi. Hati yang pandai bersyukur adalah hati yang mengakui bahwa kenikmatan yang ada pada dirinya dari sejak sebelum lahir sampai sekarang
dari ujung rambut hingga ujung kaki adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehebatan diri sendiri. Ketika hati kita bersyukur kepada Allah, maka kita tidak akan bersikap sombong dan merasa bahwa apa yang kita miliki berasal dari kemampuan diri pribadi. Orang yang lupa bersyukur kepada Allah terlebih sampai bersikap pongah, bahkan menafikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi, maka dampak buruk akan muncul seperti yang dialami oleh Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun sesosok manusia yang lupa daratan, sikapnya angkuh dan sombong, tidak mengakui adanya karunia pemberian dari Allah. Apa yang kemudian terjadi? Dia ditenggelamkan ke dasar bumi berikut dengan seluruh harta bendanya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bisa membela diri. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bersabar dalam menghadapi ujian. Masalah dalam kehidupan datang silih berganti. Tidak seorang pun yang menjalani kehidupan tanpa mendapatkan ujian dan cobaan. Kita harus memiliki, bahkan mengutamakan sikap sabar. Begitu banyak tantangan, rintangan dan hambatan yang semuanya harus kita hadapi dengan kesabaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, sungguhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang kalian sukai kecuali dengan sikap sabar yang dalam menghadapi apa-apa yang tidak kalian senangi. Oleh karena itu, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Muhammad bin Bashir al-Khariji berkata lewat syairnya, la ta'iasanna wa in talat mutalabatun idasta'anat bisabrin antara faraja innal umura idan saddat masalikuha fasabru yaftahu minha kullamar tataja. Janganlah kamu putus asa sekalipun sangat lama perjalananmu. Jika kamu minta tolong pada kesabaran, maka pasti akan mencapai keberhasilan. Segala urusan jika terkunci jalan untuk mencapainya, maka kesabaranlah yang bisa membukanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah terakhir atau yang keempat adalah istri yang salihah. Tidak ada suami yang bisa mencapai kesuksesan dalam hal apa saja tanpa di belakangnya ada sosok istri yang mendukung dan mendoakannya. Karenanya kita terdidik untuk bertanya, apa pertimbangan Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah yang usianya 15 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Kalau beliau Nabi Muhammad SAW memperturutkan hawa nafsu, mungkin saja beliau lebih memilih perempuan yang lebih muda dan cantik jelita. Namun beliau SAW memilih Sayyidah Khadijah karena beliau yakin bahwa Sayyidah Khadijah tidak sekedar sebagai istri tapi juga pendamping. Setiap perempuan bisa jadi istri, tapi tidak setiap istri bisa menjadi pendamping. Sejarah membuktikan Sayyidah Khadijah perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidah Khadijah lah yang membela suaminya di saat kaumnya melakukan perundungan. Sayyidah Khadijah lah yang memberikan dukungan moral dan material untuk mendukung dakwah suaminya. Sayyidah Khadijah lah yang menjadi tempat hangat Rasulullah SAW saat beliau gemetar usai berjumpa dengan malaikat Jibril. Rumah tangga adalah awal pendakaian menuju kesuksesan di tempat lain. Karenanya kalau sudah diberikan istri yang solehah, itu sudah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, seperti sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-sebaik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah.
Perempuan soleha adalah perempuan yang ketika suaminya hendak berangkat bekerja, dia berkata, berhati-hatilah abang dari penghasilan yang haram. Kami kuat dan sabar menghadapi haus dan lapar, tapi kami tak sanggup merasakan panas api neraka dan murka Allah yang maha perkasa. Inilah 4 kenikmatan dunia dan akhirat. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai insan dan lisannya ahli berzikir, pandai bersyukur, sabar dalam menghadapi ujian dan rintangan, serta menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-gurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النور والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام الناس من المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه سيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عمهم المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ووضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ودعوا يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا